Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, siap, sehat, sukses. Baik Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran, siapa di antara kalian yang ingin memimpin temannya untuk berdoa? Alhamdulillah, pada hari ini banyak sekali yang ingin memimpin, tapi cukup satu saja yang saya tunjuk, yaitu Ananda Nabil untuk menyiapkan temannya. Jadi siapkan. Perhatian, Siap. duduk siap. Sebelum belajar mantap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan melakukan absensi untuk mengetahui siapa-siapa pada hari ini yang tidak sempat mengikuti pembelajaran dan siapa-siapa yang siap mengikuti pembelajaran. Nabil Reski Usman, Hadir Pak. Ainun Afia, Hadir Pak. Serli Damayanti, Hadir Pak. Fitriana, Hadir Pak. Rehita. Hadir Pak. Saya minta di antara Anda siapa yang siap untuk memimpin temannya juga untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Baik, saya minta Ananda Putri untuk memimpin temannya untuk maju ke depan untuk memimpin temannya menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan. Baik, sebelum kita menyanyikan lagu nasional, mohon teman-teman untuk segera berdiri. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, mulai. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah aku rasa senang. Anakku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Jadi Ananda sekalian, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran pada hari ini, jadi Bapak kita akan kaitkan nanti materi
yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu dan yang akan kita pelajari pada saat sekarang. Jadi masih ada yang mengingat tentang pembelajaran tentang minggu yang lalu? Saya Pak. Jadi pelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari yaitu tentang pengertian saja'ah, macam-macam saja'ah, dan dalil saja'ah yang terdapat di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 135. Baik, terima kasih. Baik sekali jawaban dari Nanda Sirli. Jadi materi yang telah kita pelajari minggu yang lalu itu masih berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari saat ini. Karena masih dalam lingkup materi tentang saja'ah. Jadi pada minggu yang lalu kita telah pelajari dari pengertian saja'ah, yaitu tentang keberhasilan dan kegagalan seorang muslim. Kemudian macam-macam saja'ah yang ada dua, yaitu saja'ah ardiyah dan saja'ah nafsiyah. Nah, kemudian dari pembelajaran yang minggu yang lalu itu masih terkait tentang pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran, jadi kita akan bahas tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik teman-teman sekalian, jadi tadi kita telah mendengarkan tentang materi yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Jadi Bapak akan menjelaskan dan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan menggali informasi. Jadi nanti Bapak akan menyalakan PowerPoint, media PowerPoint. Nanti kita akan belajar di situ tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi yang pertama adalah dengan melalui media PowerPoint ini, peserta didik dapat memberikan keterkaitan saja dengan kejujuran. Jadi masih seputar tentang saja'ah. Yang kedua adalah melalui nanti kegiatan media pembelajaran PowerPoint ini, siswa atau peserta didik mampu mengelompokkan contoh perilaku saja dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi nanti di sini akan Bapak tampilkan beberapa gambar tentang perilaku manusia. Jadi nanti di situ Anda sekalian akan mengelompokkannya, mana di sini perilaku saja'ah dan mana yang bukan. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, peserta didik mengamati tampilan slide PowerPoint ini dan menunjukkan contoh perilaku saja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti di sini Anda sekalian silakan tunjukkan mana perilaku saja'ah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Begitu. Nah, kalau minggu yang lalu Bapak mengisahkan tentang kisah Mu'adz dan Muawidz, ini adalah kedua tokoh dalam perang Badar. Jadi Bapak akan mengisahkan lagi tentang kejadian-kejadian di sekitar kita yang menunjukkan perilaku saja'ah. Salah satu kegiatan yang sering kita jumpai salah satu contoh kisah saja'ah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pernah tidak Anda sekalian perhatikan orang-orang yang sedang melakukan demonstrasi? Pernah kan? Jadi salah satu perilaku demonstrasi itu adalah bagaimana seseorang dia ingin mengungkapkan tentang ketidakadilan, ya. Dia ingin mengungkapkan tentang keadilan yang tidak sesuai. Contoh misalkan pemerintah yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, ya, yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, yang tidak sadar akan hak dan kewajibannya. Apa hak dari pemerintah adalah menerima gaji dari masyarakat. Sedangkan kewajibannya apa? Nah, inilah yang kadang dia lupakan. Kewajiban dari pemerintah adalah melayani masyarakat dengan baik. Jadi kapan ada pemerintah yang tidak melayani masyarakat dengan baik? Karena pada dasarnya tentang hukum Indonesia kita
adalah hukum di mana masyarakat adalah hukum tertinggi, ya. Cuman pemerintah hanya untuk mengayomi saja. Nah, begitu. Jadi kapan ada pemerintah ataupun pemimpin yang tidak melayani masyarakatnya atau melayani yang dipimpinnya, maka seorang yang dipimpin berhak untuk memberikan teguran kepada pemerintahnya. Salah satu contohnya, kalau misalkan Anda sekalian pernah melihat perilaku demonstrasi yang baik, maksudnya yang baik adalah yang tidak merusak tatanan sosial. Nah, itu sudah menjadi memang kewajiban dari pemerintah untuk melayani dan mendengarkan aspirasi dari masyarakatnya. Begitupun juga dalam ruang lingkup sekolah, ketika siswa dan seorang guru ataupun kepala sekolah ya harus sadar dengan hak dan kewajibannya. Kalau siswa ya harus mentaati peraturan. Baik, Anda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran sekali kemudian memperhatikan juga slide yang Bapak tampilkan, silakan keluarkan buku paketnya dan buku tulisnya masing-masing. Silakan. Baik, Anda sekalian, silakan diperhatikan slide yang Bapak tampilkan. Ini adalah salah satu video pembelajaran. Jadi kita akan belajar melalui slide PowerPoint. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perilaku syaja'ah. Yang pertama adalah landasan munculnya perilaku syaja'ah. Kemudian yang kedua, faktor-faktor seseorang memiliki sikap syaja'ah. Dan yang ketiga adalah perilaku syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keempat, keterkaitan perilaku syaja'ah dengan kejujuran. Jadi itulah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Kita akan masuk kepada yang pertama, yaitu keterkaitan syaja'ah dengan kejujuran. Yang pertama, silakan dibaca seri. Yang pertama, konsisten dalam menyuarakan kebenaran. Nah, itu yang pertama adalah keterkaitan syaja'ah dengan kejujuran. Kejujuran adalah seseorang muslim harus konsisten dalam menyuarakan kebenaran. Artinya apa? Seorang muslim tidak boleh bersifat pengecut atau menyembunyikan kebenaran. Yang kedua, siapa yang kedua yang membacakan? Yang kedua, silakan dibaca. 2. Setiap manusia pasti pernah bersalah. Itu artinya dibutuhkan manusia pemberani yang lantang mengakui kesalahannya. Oke, yang kedua adalah contoh perilaku syaja'ah dalam kejujuran. Oke, yang ketiga, perilaku syaja'ah adalah selalu senang ketika berbuat baik. Jadi kita harus menanamkan dalam diri kita adalah perilaku akan senantiasa merasa senang ketika melakukan hal-hal yang baik sehingga menjadi kebiasaan. Nah, kemudian kita masuk kepada yang kedua adalah landasan munculnya sikap Syaja'ah. Oke, yang pertama, siapa yang ingin membacakan? Yang pertama, berani membenarkan yang benar dan berani pula mengingatkan yang salah. Jadi landasan munculnya sikap syaja'ah yang pertama tadi adalah berani membenarkan yang benar dan berani pula mengingatkan yang salah. Maksudnya apa? Ketika ada sebuah kebenaran, jangan disembunyikan, tapi diungkapkan sesuai dengan sebenarnya. Dan ketika kalian melihat sebuah kesalahan, baik itu dari teman, keluarga, ataupun kerabat, ya silakan mengingatkan dengan cara menegur dengan yang baik. Baik, yang kedua, silakan Ananda
Untuk membacakan yang kedua. 2. Berani membela hak milik, akal dan jiwa, serta kehormatan diri dan keluarga. 3. Berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa. Oke. Baik, itulah tadi berbagai macam landasan munculnya sikap-sikap sejarah. Nah, kemudian kita akan masukkan Anda sekalian kepada bagaimana cara menerapkan sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang pertama, memiliki daya tahan yang besar untuk menghadapi yang namanya kesulitan, penderitaan, dan mungkin saja bahaya dan penyiksaan karena ia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini banyak sekali kejadian ketika kita mengingat sebuah sejarah bagaimana perjalanan Islam berkembang. Ini banyak sekali. Contohnya pada saat misalkan salah satu sahabat disiksa ketika ia masuk ke dalam agama Islam. Pada awal mula-mulanya Islam disebarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang memiliki sifat sejarah harus mampu menahan yang namanya kesulitan, penderitaan ataupun siksaan pada saat menjalani yang namanya kehidupan. Kemudian yang kedua, berterus terang dan konsisten di jalan kebenaran dan berani berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Jadi jangan ketika melihat sebuah kezaliman, Anda semua itu diam, tapi upayakan untuk menyampaikannya. Jangan sampainya orang itu sedang hilaf, yang namanya hilaf tidak atau lupa. Kemudian selanjutnya adalah mampu menyimpan yang namanya rahasia, bekerja dengan baik, cermat dan penuh perhitungan. Jadi seorang muslim harus mampu memiliki sifat ini. Yang pertama adalah mampu menyimpan sebuah rahasia. Rahasia apa? Apa yang ketika dia melihat sesuatu ataupun ketika diamanahkan untuk menyimpan sebuah rahasia oleh teman ataupun keluarga. Kemudian mampu bekerja dengan baik. Ketika diberikan amanah untuk melaksanakan hal itu, kalian harus mampu mengerjakannya dengan baik, dengan cermat dan penuh perhitungan. Nah, Anda sekalian, kita akan masuk kepada faktor-faktor seseorang memiliki perilaku sejarah. Baik, kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, adanya perasaan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang kedua adalah Saat kehidupan akhirat lebih dicintai dibanding dunia. Oke. Jadi orang yang memiliki sifat sejarah adalah dia lebih mencintai kehidupan akhirat dibanding kehidupan duniawi. Nah, kemudian yang ketiga Nanda adalah Adanya perasaan tidak takut mati. Nah, ini masih berkaitan dengan yang tadi. Ketika orang memiliki sifat sejarah, dia tidak akan memiliki perasaan takut mati, karena takutnya ketika dia adalah tidak menyampaikan kebenaran itu. Yang keempat adalah Tidak pernah ragu dengan kebenaran. Oke, yang keempat adalah tidak pernah ragu dengan kebenaran. Ketika ia melihat sebuah kebenaran, maka dia tidak akan ragu untuk menyampaikannya. Nah, kemudian yang kelima adalah Ketika tidak menomorsatukan kekuatan materi. maksudnya apa?
tidak menomorsatukan kekuatan materi adalah tidak menomorsatukan hal-hal yang berkaitan tentang bersifat benda ataupun uang ataupun harta dan jabatan. Tapi yang dia nomorsatukan adalah kebenaran. Itu maksudnya. Nah, kemudian slide selanjutnya adalah nomor 6 adalah Terbiasa bertawakal dan yakin adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. terbiasa bertawakal dan yakin adanya pertolongan Allah. Artinya apa? Setiap aktivitas apapun yang dia lakukan, dia senantiasa menyandarkannya kepada Allah. Dan dia yakin ketika dia lakukan hal itu, maka Allah senantiasa berada di belakangnya. Nah, kemudian ananda sekalian, kita akan masuk kepada perilaku syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ananda silakan lihat kembali fokus kepada slide. Jadi kita akan masuk kepada perilaku syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Maksud dari gambar ini adalah perilaku syaja'ah itu yang pertama adalah kita mulai dari diri sendiri. Ini maksudnya ada diri sendiri. Perilaku syaja'ah dimulai dari diri sendiri. Setelah diri sendiri, kita masuk kepada akan berkembang kepada lingkup wilayah keluarga. Nah, ini adalah ada seorang bapak, ibu, dan anak. 2 anak lebih baik. Nah, setelah mulai dari kebiasaan diri sendiri masuk kepada lingkup keluarga, maka itu akan tersebar kepada masyarakat. Nah, ini. Jadi begitulah proses perkembangan lingkup syaja'ah. Baik, Anda setelah pembelajaran tadi, siapa di antara kalian yang ingin bertanya? Kan tadi Bapak sudah menjelaskan materi tentang keterkaitan syaja'ah dengan kejujuran. Pertanyaan saya, apakah ada kaitannya antara syaja'ah dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari? Baik, Anda, pertanyaan tadi dari saudari Ainun bahwa apakah ada upaya untuk mewujudkan sikap syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari? Di antara Anda ada yang ingin menjawab? Tentu saja ada, karena kita harus berani dalam menyampaikan kejujuran kepada orang lain, walaupun itu menyakitkan atau tidak menyenangkan. Baik sekali. Oke, baik sekali jawaban dari Anda. Masih ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Oke, silakan. Kapan sifat syaja'ah mentulang dari diri seseorang? Nah, ada yang ingin menjawabnya? Saya Pak. Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita, yaitu ketika rasa takut seseorang menghilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi salah satu jawaban dari Ananda itu sudah sangat baik. Jadi sikap syaja'ah itu akan hilang ketika seseorang sudah tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Karena kenapa? Kalau hilang rasa takutnya kepada Allah, maka dia berpotensi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang menyimpang. Masih ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Oke, silakan. Apa dampak ketika seseorang tidak memiliki sifat syaja'ah? Apa dampak ketika seseorang tidak memiliki sifat syaja'ah? Baik, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman kalian? Saya Pak. Ya, silakan. Adapun dampak ketika seseorang tidak memiliki sifat syaja'ah, yaitu dapat berakibat akan muncul hal buruk pada dirinya, seperti sifat lembut hati, rendah diri, kecewa, cemas dan hati tidak tentram. Baik sekali jawaban dari Anda.
Jadi ada berbagai macam dampak yang dapat ditimbulkan ketika seseorang tidak memiliki sifat sejahat. Seperti dia akan rendah diri, kecil hati, kemudian senantiasa merasa was-was, tidak tentram hidupnya. Nah, itu adalah berbagai macam dampak yang dapat ditimbulkan ketika kita tidak memiliki sifat sejahat. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Anda bertanya. Bagaimana cara kita sebagai pelajar untuk bisa menerapkan perilaku sejahat dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana selaku pelajar dapat menerapkan sikap sejahat dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang ingin menjawab? Ya, Pak. Silakan Anda sini. Menurut pemahaman saya, untuk menerapkan perilaku sejahat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti senantiasa bersikap sesuai ajaran agama, walaupun banyak tetangga yang tidak suka, senantiasa berkata, bertindak jujur, menasehati, walaupun dikecam oleh orang-orang yang zalim, memberikan contoh kepada teman-teman yang suka mencuri atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Oke, banyak sekali contoh yang diberikan oleh Anda. Silakan melihat plus apresiasi. Itu Bapak akan membagikan tugas LKPD. Jadi silakan Anda mengerjakannya. Jadi dalam LKPD ini Bapak telah mencantumkan beberapa foto atau gambar. Kemudian Anda silakan mengisinya. Jadi silakan diisi mulai dari nama Anda, NIS, kemudian kelas, kemudian dalam gambar atau foto tersebut silakan kelompokkan apakah dalam foto tersebut adalah perilaku sejahat. Ketika ia bukan tidak berkaitan tentang sejahat, maka tulis deskripsinya. Oke, silakan. Nah, dalam LKPD tersebut begini ya contohnya. Jadi silakan tulis nama, kemudian NIS, kelas. Setelah itu silakan amati gambar tersebut, kemudian uraikan. Ketika misalkan gambar pertama apakah dia termasuk perilaku sejahat, nah, kalau termasuk silakan tulis deskripsinya. Kenapa? Kalau misalkan bukan perilaku sejahat, ya apa deskripsinya? Kenapa tidak dikatakan perilaku sejahat? Nah, begitu seterusnya. Sudah paham? Nah, oke, silakan dikerjakan. Bapak akan kasih waktu sebanyak 20 menit untuk mengerjakannya, atau 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Ketika sudah selesai, silakan Anda kumpul kepada saya. Oke, Anda sekalian, waktunya sudah habis. Sudah selesai semua? Sudah. Baik, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Baik, Anda sekalian, saya anggap pada hari ini sangat baik sekali pembelajarannya, dapat dipahami adanya feedback antara saya dengan kalian, kalian dengan teman kalian. Maka pada hari ini ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini? Oke, silakan. Adapun kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu pertama, keterkaitan syaja'ah dengan kejujuran. Seperti konsisten menyuarakan kebenaran, itu hanya dilakukan oleh orang yang berani. Kedua, landasan munculnya sikap syaja'ah. Contohnya, berani membela
kesucian agama dan kehormatan bangsa. Ketiga, faktor-faktor seseorang memiliki syaja'ah, seperti adanya rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan adanya rasa takut mati. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang akan datang. Jadi yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati slide PPT PowerPoint, jadi seperti yang tadi kita lakukan, dan pemaparan dari saya, peserta didik mampu menggali informasi baik melalui media elektronik maupun manual. Kalian dapat menentukan hikmah syaja'ah. Jadi pertama yang akan datang kita akan belajar tentang hikmah syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri seseorang yang memiliki sifat syaja'ah. Jadi kalian akan menganalisis bagaimana sih seseorang yang memiliki sifat syaja'ah. Kemudian yang ketiga adalah melalui kegiatan mengamati tampilan slide PowerPoint atau PPT serta kegiatan tanya jawab, peserta didik diharap mampu melakukan diskusi kelompok. Jadi pertemuan akan datang kita akan diskusi kelompok tentang manfaat serta penerapan perilaku syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita yang akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Perhatian. Siap. Duduk siap. Sebelum pulang kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah.